Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk berhenti merokok. Saya buat video ini dengan asumsi bahwa Sobat Sehat semua yang lagi nonton saat ini udah tahu efek buruk merokok terhadap kesehatan, udah tahu bahwa merokok itu harus dihentikan. Oke, jadi nggak akan saya bahas lagi di video ini. Tapi kalau misalnya Sobat Sehat mau tahu nih, kenapa sih kita harus berhenti merokok, alasan medisnya kenapa, silakan komen. Nanti kalau memang misalnya banyak yang request, akan saya buatkan video tersendiri. Tapi yang jelas di video ini saya nggak bahas lagi deh. Pokoknya saya bahas bagaimana caranya untuk berhenti merokok. Ya, oke. Sebelum masuk ke bahasan, saya disclaimer dulu. Memang saya pribadi nggak pernah kecanduan rokok. Jangan nanti ada Sobat Sehat yang komen, Dokter Tirta ini asal ngomong aja, nggak pernah kecanduan ngerokok, ngajarin orang berhenti merokok gitu ya. Jadi yang saya bahas sekarang ini berdasarkan jurnal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap banyak orang. Saya sendiri pribadi memang nggak pernah ngerasain kecanduan rokok. Saya cuma ngerokok sekali waktu kelas 1 SMP, diajak temen ngumpet di belakang perpus ngerokok. Dan rokok itu nggak enak, saya ngerokok sekali aja udah ampun-ampun. Biarin deh dibilang nggak keren, apalah terserah, saya nggak mau ngerokok. Jadi saya nggak pernah memang. Ya, bahasan saya berdasarkan keilmuan, berdasarkan penelitian. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara untuk berhenti merokok? Satu, yang paling penting, yang paling utama, yang nomor pertama, itu harus ada niat yang kuat dari si perokoknya sendiri. Jadi bukan niat kuat dari istri, niat kuat dari orang tua, dari siapa. Enggak, harus dari si perokoknya sendiri. Tanpa niat yang kuat, yang pasti, yang teguh, langkah-langkah berikutnya akan saya bahas ini kemungkinan besar nggak akan berhasil, gitu ya. Jadi harus dari si perokoknya sendiri bahwa dia nggak mau merokok lagi. Dan ini berdasarkan penelitian, memang banyak, sekitar 60-70% perokok itu menyatakan pernah ingin berhenti, pernah mencoba untuk berhenti. Jadi memang rata-rata ada niatnya. Sebagian besar itu kan lebih dari separuh ya, sebagian besar itu pernah kepengen untuk berhenti, cuma karena satu dan lain sebab banyak yang gagal. Oke. Tapi yang jelas harus ada niat yang kuat. Nah, untuk niat yang kuat ini tiap-tiap orang berbeda. Ada misalnya salah satu pasien saya, dia pengen berhenti merokok karena anaknya yang baby masuk rumah sakit karena gangguan pernafasan. Karena dia sering merokok. Jadi dia niatnya tuh supaya anaknya sehat. Oke. Ada yang mau berhenti merokok karena pengen ngajukan asuransi. Ada yang berhenti merokok karena pengen jadi masuk ABRI. Whatever. Tentukan satu tujuan yang pada saat kita down, pada saat kepengen tergoda untuk merokok lagi, itu bisa membangkitkan semangat kita. Kalau bisa sih yang jangka panjang ya. Jangan kalau kayak pengen kerja gitu ya, untuk medical check up, begitu udah keterima balik lagi ngerokok nanti gitu ya. Jadi tentukan satu tujuan yang jangka panjang, yang kuat, yang benar-benar penting bagi orang yang mau berhenti merokok. Ini ditulis, ditempel di tembok, di kertas, ditempel di tembok, yang setiap hari kelihatan untuk mengingatkan, gitu ya, di cermin di mana. Jadi niat yang kuat itu penting. Terus yang kedua, kalau udah niat harus dikasih tahu ke semua orang, terutama orang-orang dekat, orang-orang yang serumah, orang-orang yang tersayang, misalnya gebetannya, jangan gebetan deh, pacar deh, gitu ya. Jadi supaya mendapatkan dukungan. Saya yakin kok kalau niatnya baik pasti didukung, tapi jangan mengharapkan dukungan dari teman-teman yang segeng ngerokok. Susah itu. Jadi minta dukungan pada orang-orang yang nggak merokok, yang care sama kita, ya. Istri, anak,
orang tua, pacar, kayak gitu-gitu ya. Kasih tahu semua. Kenapa? Supaya kalau kita lagi down, mereka bisa ingetin, mereka bisa bantu, mereka bisa kasih semangat, gitu ya. Itu yang kedua, beritahu semua orang yang bisa mendukung kita. Oke, yang ketiga, buang semua rokok, simpenan, asbak, korek, segala hal yang terkait dengan rokok. Termasuk juga baju-baju yang ada bekas lubang-lubang asap rokok gitu kan, biasanya kalau rokok kena peletikan abunya itu buang semua. Supaya nggak ada baunya, supaya nggak ada memorinya, supaya nggak keinget gitu ya. Jangan nanti pas lagi nganggur, lagi apa, keingetan ada asbak nyari rokok gitu ya. Jadi buang, bersihkan semua hal-hal yang terkait dengan rokok. Simpenan-simpenan di selipan sofa lah, di lemari baju, semua buang. Jangan sampai bersisa. Itu langkah yang ketiga dan penting. Jangan disayang-sayang. Ya, buang. Jangan dikasih ke orang. Itu racun, ya. Buang semua, nggak bersisa. Foto-foto yang ada waktu merokoknya, video-video yang ada merokoknya, delete semua supaya nggak ada memorinya, ya. Oke, yang tadi itu 3 langkah itu adalah persiapan. Kita belum masuk stepnya. Oke, berdasarkan penelitian, untuk mengubah kebiasaan dan membentuk kebiasaan baru itu butuh waktu. Nggak semudah secepat membalik telapak tangan, ya. Kalau menurut penelitian itu butuh waktu sekitar 18 hari sampai 254 hari. Jadi ya tergantung ya, ada orang yang cepat berubah, ada yang susah. Terus tergantung juga ngerokoknya udah berapa lama dia kecanduan. Terus tergantung juga apa yang menjadi kecanduannya gitu ya. Nah, jadi berdasarkan penelitian ya sekitar itulah 18 sampai 250-an hari gitu ya. Dan rata-ratanya itu sekitar 66 hari atau 2 bulan. Jadi kalau sobat sehat merasa, aduh kok udah berubah begini kok masih kepengen aja ya. Ya memang begitu, memang butuh waktu. Jadi ya, siapkan. Ini bukan sprint, ini maraton. Lari jarak panjang gitu ya. Siapkan jangka waktu itu. Nah, langkah berikutnya setelah kita persiapan itu adalah dengan memutus hubungan dengan orang-orang yang diasosiasikan dengan merokok. Biasanya ngerokok sama siapa? Hindarin orang-orang semacam itu. Bukan kita musuhan ya, tapi ini supaya kita lebih gampang untuk berhenti merokok. Ya, kalau misalnya makan siang nih, biasa teman makan siangnya si A, si B yang biasanya habis makan terus ngerokok. Sekarang makannya jangan sama si A, si B gitu ya, hindarin. Terus misalnya kalau weekend mengerokoknya sama si ini, hindarin dulu. Minimal 254 hari atau 9 bulan. Atau buletin aja lah 1 tahun gitu ya. Nanti setelah kita fix udah stabil nggak merokok ya nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan nggak balik. Tapi kalau saya bilang sih bagusan dihindarin gitu. Atau ajak si teman merokok itu untuk ikut berhenti merokok ya. Tapi untuk sementara kalau kita mau berhasil berhenti merokoknya, hindarin dulu orang-orang yang bisa menarik kembali kita terhadap kebiasaan yang mau kita hentikan, ya. Hindarin, gampangnya lah 1 tahun lah ya. Oke, nah udah gitu, setelah kita menghindarin orang-orang itu, terus kita ganti kebiasaannya. Kalau biasanya habis makan pengen ngerokok, ganti, jangan ngerokok, minum air, atau ganti makan buah. Ada yang bilang sih pakai ini permen. Kalau saya sih kurang suka pakai permen. Kenapa? Karena permen itu banyakkan gula ya. Jadi antar kita nggak ngerokok, ntar kena diabetes pula, gitu kan? Jadi ganti dengan kebiasaan lain yang lebih baik, ya. Minum air kan, air putih kan nggak merusak gitu ya, bagus gitu ya. Jadi ganti. Atau kalau kepengen ngemut apalah, itu kan ada tuh permainan, bukan mainan sih, kayak fidget spinner gitu ya. Kalau fidget spinner kan diputar-putar. Nah itu ada kayak silikon untuk dikemut-kemut, digigit-gigit, pakai itu aja gitu ya. Jangan diganti dengan hal-hal yang berasosiasi dengan merokok lagi.
Contohnya, banyak yang bilang ganti pakai rokok elektrik. Enggak. Berhenti merokok tradisional, ganti ke rokok elektrik itu sama aja dari mulut harimau ke mulut buaya. Sama jeleknya, gitu ya. Karena ada yang bilang, gua rokok elektrik itu kan lebih sehat. Kata siapa? Belum, nggak lebih sehat. Banyak kok penelitian yang menunjukkan bahwa rokok elektrik itu nggak lebih sehat. Jadi jangan diganti dengan hal-hal yang mengasosiasikan dengan rokok lagi. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bilang, oh pakai nikotin patch, pakai apa, itu nanti akan saya bahas belakangan. Tapi saran saya kalau di awal pertama kali mau mencoba, jangan. Ganti hal-hal yang sehat. Kunyah permen karet, bisa. Kalau permen karet itu pilihnya yang jangan bubble gum ya, itu kan manis. Pilih yang chewing gum. Jadi untuk mengunyahnya, ya, jangan pilih yang manis-manis lah pokoknya. Terus atau kalau lagi pengen itu lagi pengen rokok, ganti jalan-jalan, jogging, atau nyanyi, atau apalah. Jadi ganti dengan hal-hal yang sehat gitu ya. Nah terus setiap kali timbul keinginan, dorongan untuk merokok, kan di rumah udah dibuang tuh tadi segala macam rokoknya. Jangan beli rokok, masukin ke celengan. Celengan khusus yang ditulis gede-gede apa yang akan Anda beli dengan duit itu. Jadi ini semacam kita menghargai, menghadiahi diri sendiri setiap kali kita berhasil mengalahkan keinginan untuk beli rokok. Jadi reward ya. Jadi kalau kepengen beli rokok, duitnya ada nih, jangan ke warung beli, masukin duitnya ke celengan itu. Kalau kepengen lagi, masukin lagi. Setiap kali Anda kepengen, setiap kali Anda timbul keinginan untuk beli rokok, masukin duitnya ke situ, seharga rokoknya. Oke, nah duit ini bisa dipakai untuk celebration. Jadi kita perlu juga merayakan ya keberhasilan kita. Mungkin setelah 1 bulan, setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, rayakan, pakai duit itu untuk merayakan. Atau kalau memang misalnya ditulis nih di celengannya, duit buat beli rokok, duit buat beli motor. Jadi duit rokok yang akan dipakai buat beli motor. Lihatin aja sampai itu duit cukup buat beli motor baru. Gitu. Jadi kita rayakan keberhasilan kita. Atau misalnya duit buat beli, buat makan-makan sama keluarga, whatever. Kita merayakan keberhasilan kita, ya. Jadi ini adalah cara-cara yang menurut penelitian banyak berhasil. Saya sendiri nggak pernah ngalamin, tapi kalau misalnya sobat sehat ada nih yang pernah ngalamin berhasil berhenti merokok, boleh nih di-sharing di komen, biar nanti sobat sehat lainnya yang kepengen berhenti merokok bisa terbantu juga sharingnya. Misalnya ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan caranya untuk berhenti merokok. Sharing aja di komen, ya. Oke, nah sekarang kita masuk bahasan tentang nikotin patch. Oke, memang kalau secara medis itu memang ada alternatif lain yang bisa dipakai untuk membantu si perokok untuk berhenti. Misalnya disuntik atau dikasih semacam permen karet yang mengandung nikotin atau semacam koyo yang mengandung nikotin. Jadi ini biasanya diberikan untuk perokok yang dengan cara lain udah nggak bisa lagi. Jadi mereka udah nagih, jadi struktur di otaknya udah berubah. Dan badannya itu kalau nggak dapat nikotin itu udah kayak nggak bener gitulah. Namanya orang kayak sakau gitulah ya. Jadi mereka tetap dapat nikotin. Efeknya untuk mereka ya seperti merokok, cuma kan karena nggak berasap, jadi untuk ke lingkungan itu nggak terlalu berefek buruk gitulah ya, jadi mengurangi efek buruknya, tapi tetap ada efek buruknya. Jadi kalau saya pribadi sih, saya kurang suka pakai cara-cara semacam ini. Sebisa mungkin berhenti merokok, benar-benar berhenti, nggak usah diganti-ganti dengan cara lain dapetin nikotinnya gitu ya. Itu cuma mengubah cara pemberiannya aja. Memang untuk keluarga si perokok, untuk lingkungannya lebih baik karena asap sekundernya itu berkurang, gitu ya. Tapi buat si penderitanya sendiri itu masih tetap dapat. Gitu. Nah untuk hal-hal semacam itu nggak bisa dibeli di luaran. Jadi kalau memang benar-benar udah jalan lain nggak bisa, boleh sobat sehat datang ke dokter
supaya dibantu secara medis, nanti akan diresepkan. Gitu ya. Nah, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.